teman-teman, kembali lagi bersama saya Hadi Subianto. Baik, teman-teman, terima kasih sebelumnya yang telah menonton video saya mengenai video saya kemarin membahas tentang apa itu penyidik, kedua penyidikan, penyidik pembantu, keempat apa itu penyelidik, dan juga kelima apa itu penyelidikan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu apa itu jaksa, kedua apa itu penuntut umum, ketiga apa itu penuntutan yang dimana dalam wewenang penuntut umum gitu, yang keempat apa itu hakim yang dimana berkaitan masih sebelumnya, yang dimana dalam pemeriksaan perkara diperiksa oleh hakim dan diputus oleh hakim gitu. Yang kelima apa itu mengadili dalam konteks wewenang hakim gitu ya. Baik teman-teman, saksikan videonya. Oke teman-teman semuanya, baik, yang pertama kita bahas mengenai apa itu jaksa. Baik, pastinya dalam persidangan, khususnya kita berbicara mengenai hukum acara pidana, dalam persidangannya kalian pasti tidak asing mendengar kata jaksa, penuntut umum, juga penuntutan gitu ya, dan juga hakim dan wewenang dari hakim itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelima hal tersebut yang telah saya sebutkan, dan juga saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari jaksa dan juga penuntut umum, apakah sama atau berbeda gitu ya. Baik, nanti. Baik, yang pertama kita bahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan jaksa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 huruf A, di situ menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, khususnya KUHP maksudnya, untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Gitu teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan hukum tetap itu seperti apa? Baik, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan kekuatan hukum tetap adalah yang dimana putusan pengadilan itu diterima oleh para pihak. Oke? Dan yang kedua, kita lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penuntut umum. Dalam persidangan itu, apakah penuntut umum itu sama dengan jaksa gitu, atau siapa gitu penuntut umum? Baik, merujuk pada pasal 1 angka 6 masih di huruf B, di situ menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Oke? Jadi dalam pasal 1 angka 6 huruf B di situ menjelaskan jaksa, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan juga penetapan hakim. Nah, dalam hal penuntutan yang seperti apa, atau yang dimaksud dengan penuntutan itu seperti apa gitu teman-teman? Gitu ya. Tapi sebelum saya masuk mengenai penjelasan apa itu penuntutan, di sini saya akan menyimpulkan sedikit teman-teman mengenai apa perbedaan dari kedua hal tersebut, yang dimana jaksa dan penuntut umum. Apakah ada perbedaannya? Ya. Jadi jelas perbedaan yang telah saya sampaikan teman-teman, bahwa dapat saya simpulkan perbedaannya. Jaksa adalah sebuah jabatan yang diatributin kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi gitu ya. Nah, sedangkan penuntut umum itu apa? Baik, jadi jelas di situ sebelumnya saya mengatakan bahwa perbedaannya itu penuntut umum adalah jaksa yang secara khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Oke? Melakukan penuntutan dan penetapan hakim gitu ya, melakukan penuntutan dan penetapan hakim.
Baik, itu dia tadi perbedaan dari jaksa dan penuntut umum, teman-teman. Nah, masuk kita ke penuntutan. Yang dimaksud dengan penuntutan itu apa? Baik, merujuk pada pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum, gitu ya. Seperti yang kita ketahui, penuntut umum tadi jaksa, gitu, jaksa penuntut umum yang untuk melakukan atau melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Seperti itu. Dengan permintaan diperiksa, dengan permintaan perkara pidana tadi diperiksa, yang dilimpahkan itu diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, gitu teman-teman. Jadi saya ulangi kembali bahwa mengenai pasal 1 angka 7, yang dimana penuntutan yang dimaksud adalah dilakukan oleh penuntut umum, yang dimana penuntut umum itu melimpahkan perkara pidananya ke pengadilan negeri yang berwenang dan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, hakim itu siapa atau apa yang dimaksud dengan hakim itu? Baik, teman-teman sekalian, merujuk pada pasal 1 angka 8. Di situ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, khususnya KUHP, gitu ya, kita berbicara KUHP, untuk mengadili. Jadi saya ulangi kembali, jadi berdasarkan pasal 1 angka 8, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Nah, mengadili itu yang seperti apa atau bagaimana cara wewenang hakim dalam mengadili itu? Oke. Baik. Jadi berdasarkan KUHP kita pasal 1 angka 9, di situ maksud dari mengadili, wewenang hakim yaitu mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas jujur dan tidak memihak kepada para pihak lain atau pada pihak siapapun, gitu ya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Itu teman-teman. Jadi saya telah menyampaikan kelima hal tersebut. Yang pertama, saya menyampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan jaksa atau apa itu jaksa, gitu ya. Yang kedua, apa itu penuntut umum dan apa perbedaan dari kedua hal tersebut, jaksa dan penuntut umum, gitu. Dan yang ketiga, kita membahas mengenai apa itu penuntutan yang dimaksud dalam wewenang si penuntut umum. Dan yang keempat, apa itu hakim dalam hal diperiksa perkara, pemeriksaan perkara dan diputus putusan dari perkara tersebut yang dilakukan oleh hakim. Dan juga apa itu mengadili, yang kelima ya, terakhir, apa itu mengadili dalam konteks tadi wewenang dari hakim tadi, gitu. Nah, itu dia kelima hal tersebut teman-teman, dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan diklik like, comment, and subscribe. Dan teman-teman klik like dan komennya, gitu ya, dan hidupkan notifikasinya atau video saya selanjutnya muncul di notifikasi teman-teman, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dan akhir kata satu adigium, gitu ya, yang bisa saya sampaikan, yang dimana adigiumnya gini teman-teman. Dormiun aliquando leges nunquam moriuntur, yang artinya hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Terima kasih telah menonton video saya dan nantikan video saya selanjutnya atau berikutnya. Bye.